Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daru Pratomo, mahasiswa program studi Dr. Ilmu Teknik Sipil Universitas 11 Maret Surakarta, angkatan tahun 2020, menyampaikan paparan makalah optimalisasi tata guna lahan untuk konservasi air tanah dan penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Klaten. Pada slide berikut ini akan disajikan peta kontur peta ketinggian Kabupaten Klaten yang meliputi wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 dataran, yakni wilayah lereng Gunung Merapi bagian utara, wilayah dataran bagian tengah, dan wilayah berbukit Gunung Kapur di bagian selatan. Pada daerah lereng mulai dari puncak Gunung Merapi dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut sampai dengan ketinggian kira-kira 1.000 meter di atas permukaan laut merupakan daerah perbukitan di lereng Gunung Merapi. Adapun lokasi di daerah lereng Gunung Merapi yang ada permukiman penduduk mulai dari Kecamatan Kemalang. Pada daerah tersebut ketinggiannya mulai dari 400 sampai 1.000 meter di atas permukaan laut. Pada daerah tersebut merupakan wilayah lereng Gunung Merapi. Di bawahnya dengan ketinggian 200 sampai dengan 400 meter di bawah permukaan laut masih dalam kategori daerah lereng Merapi, di mana areal tersebut merupakan areal yang menjadi wilayah ideal untuk daerah resapan air. Pada daerah dataran bagian tengah wilayah Kabupaten Klaten dengan ketinggian rata-rata 100 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya daerah dengan kondisi kontur kurang dari 100 meter di atas permukaan laut berada di wilayah sekitar Karangdowo. Pada slide sebelah kiri dicerminkan bahwa lokasi yang dipetakan dalam peta kontur tersebut yakni berlatar belakang Gunung Merapi, kemudian di bawahnya areal dataran yakni daerah permukiman dan perkotaan, dan yang paling bawah adalah daerah yang mencerminkan daerah rawan banjir. Dari kondisi alam di lereng Gunung Merapi yang dari waktu ke waktu mengalami kondisi yang dinamis, yakni dengan adanya erupsi Merapi di tahun 2010, menjadikan area lereng Merapi menjadi gundul akibat dampak erupsi Merapi yang menimpa pada wilayah tersebut, sehingga kondisi vegetasi pepohonan setelah dilanda erupsi Merapi menjadi musnah, baik kena awan panas maupun dampak dari erupsi Merapi, sehingga menjadikan areal tersebut menjadi gersang tanpa adanya vegetasi dan tumbuhan di sekitar lereng Gunung Merapi. 10 tahun kemudian sampai dengan saat ini, pertumbuhan vegetasi
sudah menunjukkan perkembangan yang membaik, namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini akibat dampak gundulnya area lereng Merapi diantaranya menyebabkan dampak banjir yang menimpa di daerah dataran rendah Kabupaten Klaten. Dalam referensi bahwa pengaruh vegetasi terhadap air larian adalah memperlambat jalannya air larian dan meningkatkan jumlah air yang tertahan di atas permukaan tanah. Menurut Asdak 2002 dalam bukunya Hidrologi Pengolahan Daerah Aliran Sungai, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Maka perlu adanya percepatan pemulihan vegetasi untuk menutup permukaan tanah agar fungsi dari vegetasi maupun tumbuhan yang berada di lereng Merapi bisa optimal menjadi fungsi memperlambat jalannya air larian atau runoff dan mampu menahan air untuk diresapkan ke dalam tanah. Pada slide ini disajikan peta rupa bumi Indonesia terbitan tahun 2007 yang tentunya sudah mengalami perubahan peta kontur khususnya di puncak Merapi setelah adanya erupsi tahun 2010. Namun pada skala makro bahwa peta ini mencerminkan cakupan dan catchment area dari wilayah khususnya untuk wilayah Kabupaten Klaten. Disajikan peta tata ruang wilayah Kabupaten Klaten tahun 2011 sampai dengan tahun 2031 dalam rencana pola ruang wilayah Kabupaten Klaten bahwa beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten menjadi tumpuan untuk kawasan resapan air, yakni meliputi Kecamatan Kemalang, Kecamatan Manisrenggo, Karangdowo, Jatinom, dan Tulung. Dalam peta kontur sebelumnya bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah lereng Merapi yang menjadi andalan tempat meresap air untuk wilayah Kabupaten Klaten sehingga perlu kita jaga kelestariannya agar bisa optimal pada wilayah tersebut berfungsi sebagai kawasan resapan air. Disebutkan dalam peta Das Dengkeng di mana meliputi areal seluruh Kabupaten Klaten dengan luasan wilayah yang kurang lebih sama dengan total wilayah administratif Kabupaten Klaten untuk Das Dengkeng dengan luas catchment area 835,15 km persegi dengan panjang sungai 63,6 km. Pada Das Kali Dengkeng tersebut dengan kondisi peta rawan banjir yang ada di wilayah Kabupaten Klaten meliputi wilayah kecamatan di antaranya Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Ceper, Gantiwarna, Nyuwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Tujuk Wedi, dan Wonosari. Pada kawasan tersebut, setiap tahunnya menjadi langganan terjadinya banjir yang pada setiap tahun bisa dipastikan berdampak akibat hujan di musim penghujan
sehingga areal tersebut areal yang menjadi kawasan rawan bencana alam banjir. Pada penggunaan lahan yang didapatkan dari data Kabupaten Klaten bisa dipetakan bahwa cakupan wilayah areal yang bisa diklasifikasikan penggunaan lahannya seperti pada tabel berikut, yakni penggunaan lahan kebun dengan luas 112.515 km persegi, areal pasir, permukiman, perairan, dan seterusnya, dengan jumlah total luasan lebih kurangnya 822.152 km persegi. Kita perlu mengidentifikasi atas kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita, kaitannya dengan ancaman dan mengurangi akan dampak yang terjadi pada ancaman ataupun bencana yang perlu kita ketahui. Jadi perlu kita kenali ancamannya dan kita kurangi resikonya. Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menekankan bahwa pembangunan harus berwawasan lingkungan dan pembangunan harus diorientasikan pada upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup dan sumber daya untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Dalam kajian daya dukung dan daya tampung ada 3 pendekatan yang kita gunakan. Pendekatan berbasis pada ketersediaan air dan lahan, sebagaimana ditetapkan oleh Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009. Pendekatan ini digunakan pada saat akan dilakukan penyusunan RT/RW tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Yang kedua, pendekatan berbasis kapasitas biologi ekosistem atau biocapacity yang digunakan untuk pengkajian footprint dan dapat menggambarkan produktivitas pangan. Ketiga, pendekatan jasa ekosistem yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E di Indonesia. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung akan keberlangsungan sumber daya air pada suatu kawasan sangat berkaitan dengan daya dukung ketersediaan air. Yang dimaksud daya dukung lingkungan dapat digambarkan sebagai kemampuan bumi untuk mendukung kehidupan di permukaan bumi, utamanya untuk umat manusia. Sedangkan daya tampung dapat digambarkan sebagai kemampuan bumi untuk menyerap sisa-sisa kegiatan manusia dan makhluk hidup lain setelah digunakan. Apabila daya dukung terlampaui, maka kerusakan yang terjadi dapat menurunkan kualitas daya tampung. Sebaliknya, bila daya tampung terlampaui, maka daya dukung akan menurun. Daya dukung dan daya tampung tidak bersifat statis, tetapi sangat dinamis dan mengikuti kegiatan bumi, adanya gempa, banjir, letusan gunung berapi, dan sebagainya. Serta tentunya
aktivitas manusia dan makhluk hidup lain di permukaan bumi. Upaya pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengurangi dampak risiko, khususnya mengurangi bencana banjir, telah dilakukan dengan membuat beberapa titik tampungan air di daerah lereng Gunung Merapi maupun di daerah dataran yang memungkinkan untuk dibuat embung, mulai dari embung yang berada di Kemalang, yaitu embung Tirtomulyo, kemudian embung yang diadam di Manis Renggo, embung Tijayan, kemudian ada di Kecamatan Bayat, ada embung Krikilan, kemudian ada juga masih di Kecamatan Bayat, embung Purbosari, kemudian di Kecamatan Jatinom ada embung Meranggen, dan masih di wilayah Jatinom ada embung Jedes. Embung-embung tersebut diharapkan bisa menampung air untuk bisa mengurangi runoff dan bisa memberikan cadangan air untuk diresapkan ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah ketika di musim kemarau. Upaya ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten untuk keberlanjutan konservasi dari air tanah maupun untuk mengurangi dampak terhadap adanya banjir pada wilayah yang di bawahnya. Pada areal yang datar, terletak di sana ada Rawa Jombor yang terletak di Kecamatan Bayat. Pada areal tersebut untuk menampung air yang berada di wilayah Desa Kerakitan. Di Kabupaten Klaten merupakan satu-satunya rawa yang bisa digunakan sebagai cadangan untuk irigasi sekaligus untuk pariwisata. Pengelolaan dan pengendalian air hujan dalam perumahan sebagai upaya konservasi tanah
untuk memenuhi zero runoff yang perlu kita cermati untuk melestarikan dan mengurangi dampak dari pembangunan, khususnya pembangunan rumah hunian maupun perkantoran, yang perlu kita perhitungkan bahwa upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan baik keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia di dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, yang kita kenal dengan konservasi air tanah. Dengan berubahnya fungsi lahan yang semula terbuka, bangunan rumah dan sarana jalan sebagai akibat kemampuan lahan untuk meresapkan air hujan semakin berkurang, yang dengan pasti akan menimbulkan peningkatan aliran permukaan atau surface runoff, yang akibatnya akan menimbulkan berbagai genangan bahkan banjir di kala hujan yang terjadi. Air hujan yang dulu mudah meresap ke dalam tanah pada saat hujan, saat ini sebagian lahan telah tertutup bangunan hingga terjadi limpasan permukaan surface runoff. Meningkat akibat problema air tanah, problema polusi air, dan problema banjir. Upaya untuk mengembalikan kondisi awal dari tanah setelah dilakukan pembangunan tidak bisa 100% akan kembali utuh seperti sedia kala, namun upaya pada khususnya untuk konservasi air dan vegetasi dibuat simulasi perencanaan yang ideal agar keberlanjutan dalam kehidupan masih bisa tetap berlangsung. Fungsi dari konservasi tanah maupun fungsi dari produk oksigen yang dihasilkan dari vegetasi. Di dalam slide ini praktek dari kegiatan sebagian pembangunan di areal klaster perumahan, yang mana sebelah kiri dari slide ini menggambarkan tapak bidang lahan tanah kondisi existing yang masih belum terusik oleh adanya pembangunan. Pada tapak bidang lahan tanah tersebut, saat kondisi terbuka terjadi infiltrasi dan perkolasi yang natural sesuai dengan kondisi alamnya. Demikian juga untuk vegetasi, produksi oksigen untuk mereduksi karbon yang ada di lingkungan. Setelah diadakan pembangunan, maka tapak bidang lahan yang semula terbuka akan tertutup
sebagian oleh bangunan maupun oleh perkerasan jalan. Nah, perlu adanya perhatian dari pelaku pembangunan, khususnya kita sebagai seorang engineer, mempertimbangkan dan memperhitungkan agar dampak dari pembangunan ini terjadi seminimal mungkin atas dampak-dampak negatif. Atas nama untuk kepentingan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka kita tidak boleh meninggalkan dan mengembalikan fungsi dari alam agar bisa berfungsi seperti sedia kala. Maka dari itu dilakukan sebuah rekayasa untuk mensikapi dampak dari pembangunan tersebut. Di dalam perencanaan perlu dilakukan perhitungan bahwa untuk mengembalikan fungsi lahan yang semula terbuka, kemudian dilakukan pembangunan, dan pembangunan itu akan merubah pola dan bentuk tampang muka lahan, sehingga perlu adanya rekayasa untuk mengembalikan fungsi-fungsi, khususnya di dalam slide ini adalah fungsi untuk konservasi air tanah. Maka dibuatlah sumur resapan dengan pendekatan perhitungan-perhitungan secara empirik. Dalam perhitungan tersebut dihasilkan bahwa pendekatan untuk tapak bidang tanah yang tertutup oleh bangunan seluas tapak bidang bangunan 50 meter persegi dalam perhitungan dan pendekatan kondisi tanah yang ada di wilayah tersebut, dihasilkan perhitungan untuk mengganti tapak bidang tanah dengan luasan 50 meter persegi digantikan dengan sumur resapan 2 buah titik dengan diameter 1 meter, kedalamannya 2 meter. Jadi konversi tapak bidang tanah yang tertutup oleh bangunan rumah seluas 50 meter persegi diganti dengan sumur resapan diameter 1 meter, kedalaman 2 meter sebanyak 2 buah. Ini hasil perhitungan dengan rumus-rumus pendekatan yang telah dilakukan. Hasilnya adalah sebagai berikut, bahwa pada tapak kafling yang luasnya kurang lebih 115 sampai dengan 120 tapak bidang tanah yang digunakan untuk luasan bangunan 50 meter persegi diganti dengan 2 sumur resapan dengan diameter 1 meter, kedalaman 2 meter sebanyak 2 buah. Seperti digambarkan pada slide sebelah kiri, bahwa sumur resapan
dengan gambar merah untuk setiap coupling 2 unit. Kemudian untuk di saluran, di jalan, untuk 2 unit rumah diberikan 1 lubang sumur resapan dengan diameter 1 meter, kedalaman 2 meter 1 buah, seperti tertuang di denah gambar tersebut. Ini adalah upaya untuk memberikan pemihakan kepada bumi akibat dampak dari pembangunan agar kondisi air tanah tetap terjaga dengan membuat sumur resapan yang saatnya nanti pada waktu musim penghujan bisa dimasukkan atau disimpan dalam sumur resapan tersebut. Cara lain untuk pengendalian dan pengelolaan limpasan air permukaan dalam lingkungan perumahan bisa dilakukan dengan model resapan biopori, dengan memberikan lubang pada titik-titik tanah yang terbuka maupun di saluran dengan diameter kurang lebih 20 cm atau sekitar 15 cm, kedalamannya 1 meter, dengan beberapa titik yang ada di areal pekarangan, di sela-sela pekarangan kita. Bisa dilakukan dan dibuat untuk lubang resapan biopori. Itu adalah model lain atau metode yang digunakan untuk melestarikan air tanah dan mengurangi tentunya untuk limpasan air permukaan. Adapun pengelolaan dan pengendalian air hujan yang secara skala makro atau komunal atau skala besar yang menyangkut sebuah kawasan yang cukup luas bisa dilakukan dengan metode membuat kolam-kolam konservasi air hujan, di mana kolam tersebut dibuat untuk tampungan secara komunal atau bersama-sama, baik itu di lingkungan perkantoran atau di permukiman, tentunya dengan areal atau dengan wilayah yang cukup luas. Sehingga metode yang digunakan untuk membuat kolam konservasi air hujan drainase yang ramah lingkungan pada areal permukiman ini bisa dibuat seperti berupa situ, embung, telaga, dan danau. Nah, ini juga upaya yang perlu dilakukan untuk skala komunal atau skala besar, sehingga tapak bidang tanah yang digunakan untuk bangunan, khususnya untuk air tanah, bisa tetap terjaga dan tergantikan dengan adanya kolam-kolam konservasi air hujan. Ini adalah model lain di dalam upaya konservasi air tanah. Kembali lagi kepada peta wilayah di Kabupaten Klaten, yang mana dalam peta ini digambarkan bahwa titik-titik wilayah yang terjadi rawan banjir dan setiap tahunnya menjadi langganan terjadi banjir meliputi areal
datar bagian selatan pada Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarna, Juwiring, Karangdawa, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, Wonosari. Pada areal yang terkena banjir, ini menjadi langganan setiap tahunnya. Semakin mendekati tahun kekinian, frekuensi terjadinya banjir semakin banyak dan volumenya semakin besar. Ini menunjukkan bahwa masih saja terjadi limpasan air permukaan di areal catchment area, khususnya di Das Dengkeng, masih belum bisa terkendali dengan adanya upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Klaten untuk bisa menahan air agar tidak melimpas dengan cara memasukkan ke dalam tanah dan menahan dengan vegetasi yang ada pada areal-areal daerah lereng yang bisa menahan limpasan air permukaan. Terbukti bahwa masih saja terjadi banjir pada wilayah-wilayah yang disebutkan di atas. Potret ini menunjukkan bahwa terjadi banjir di tahun 2020 di bulan Maret April ini. Jadi masih saja terjadi banjir dan kondisi ini dari waktu ke waktu terulang dengan kondisi yang sama. Ya, ini adalah kenyataan yang ada di wilayah Kabupaten Klaten yang masih belum bisa mampu menahan air atau mengurangi dampak dari hujan untuk tidak run off pada areal yang rendah, berada di dataran rendah ini. Salah satu potret di wilayah perbukitan yang masih perlu dioptimalkan untuk dijadikan areal resapan maupun tangkapan air pada saat penghujan di daerah perbukitan ini masih belum maksimal vegetasinya, yang artinya bahwa masih memungkinkan untuk ditanami, dipercepat penanaman pepohonannya sehingga bisa mengurangi dampak dari limpasan air permukaan. Dan sekaligus dengan adanya penghijauan bisa memberikan dampak lain, yakni tersimpannya air tanah ke dalam permukaan tanah sehingga di kemudian hari nanti saat musim kemarau dapat dijadikan cadangan air baku. Dari beberapa slide di depan bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa
Dari kenyataan adanya banjir setiap tahun yang melanda di wilayah beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten, perlu diberikan masukan untuk mengurangi dampak banjir dan kekeringan. 1. Di area kawasan resapan air masih perlu diperbanyak lagi bangunan tangkapan air yang berupa embung atau bendungan atau bangunan apapun yang bisa menghambat laju aliran air permukaan sehingga bisa ditampung di tempat tersebut. Dan tentunya juga tadi ada penanaman kembali atas areal yang masih terbuka dan kemungkinan masih bisa diberikan vegetasi agar areal tersebut lebih hijau dengan tujuan bahwa bisa menangkap air untuk diresapkan ke dalam tanah dan mengurangi masalah aliran air permukaan. Yang kedua, di area dataran permukiman, perkantoran, masih perlu dilakukan audit keperluan atas kolam penampungan air hujan, sumur resapan, dan biobori sesuai dengan kebutuhan perhitungan terhadap tapak dasar bangunan yang ada. Jadi perlu dilakukan evaluasi keperluan untuk dibangun kolam penampung air hujan, sumur resapan maupun biobori sesuai dengan tapak bidang bangunan yang ada, kondisi existing sekarang ini. Yang ketiga, di area daerah banjir perlu adanya normalisasi sungai dan saluran drainase agar berfungsi maksimal. Baik, demikian dari saya yang telah menyampaikan paparan untuk tema saya dalam optimalisasi tata guna lahan untuk konservasi air tanah dan penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Klaten. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih ada beberapa kekurangan atas paparan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.